Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fadil Muhammad dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Banjaragung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HIV dan apa itu AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius, yang mana disebut juga dengan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV tersebut. Gejala tahap infeksi akut bisa meringankan berat badan dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yang meliputi seperti demam hingga menggigil, munculnya ruam di kulit atau lebih tepatnya infeksi kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan dan sariawan di lidah maupun dalam rongga mulut. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh seseorang. Gejalanya seperti berat badan menurun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap 3, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala-gejala seseorang terkena AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah dan mulut, dan juga anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini kemungkinan menandakan adanya sarkoma Kaposi. Lanjutnya, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilangnya ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa adanya sebab, mudah marah dan depresi, ruam, bintik di kulit, dan sesak nafas. Penyebab HIV dan AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau lebih tepatnya HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Apa sih sel CD4? Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lainnya hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita. Misalnya seperti gusi, berdarah, ataupun sariawan.
Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nabza suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Nah, sekarang kita bahas cara pengobatan HIV dan AIDS. Pengobatan HIV dan AIDS, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV. Namun, ada jenis obat yang memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan dirinya dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain yang pertama Evarins, yang kedua Etravirine, yang ketiga Nevirapine, yang keempat Lamivudine, yang kelima Zidifudin. Nah, sekarang kita membahas pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, untuk menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik itu berhubungan intim vagina ataupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang keenam, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Nah, kawan-kawan, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang virus HIV dan AIDS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.